Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua, sobat semua uh, dalam kondisi sehat. Uh, selamat berjumpa kembali di channel saya, channel Dwinanda Septriadi. Kali ini kita akan bicara apa? Kita akan bicara mengenai uh, disrupsi dan aksi-aksi dari perusahaan-perusahaan atau dari korporasi untuk menghadapi disrupsi ini. Oke, jadi uh, seperti video-video saya sebelumnya, kita akan masih bicara mengenai strategi dan inovasi. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai contoh aksi korporasi di mana produknya atau perusahaannya terkena disrupsi. Beberapa contoh mungkin dan beberapa konsep mungkin akan overlap dengan video-video saya sebelumnya, tapi tidak apa-apa karena memang uh, seperti itu harusnya pembahasan mengenai bisnis case tentang strategi atau bisnis, karena sehingga bisa terlihat jelas korelasi antara konsep atau teori di sisi akademis dan juga real implementation di kehidupan nyata. Oke, baik, sebelum sebelum lanjut, mohon dengan sangat bisa di like video ini dan bisa di subscribe channel ini. Oke, baik, jadi uh, paparan saya ini atau video saya ini isinya saya ambil dari berbagai media, berbagai macam buku dan juga website perusahaan. Dan paparan ini saya maksud tanpa ada maksud untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu yang mungkin disebutkan di paparan ini atau di video ini. Apabila ada kesalahan, baik itu penulisan maupun kesalahan analisa dan sebagainya, penulis mohon maaf dan mohon masukan dari pihak-pihak yang terkait. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu pertanyaan sebenarnya, disrupsi itu apa sih? Jadi disrupsi itu, kalau kalau kita melihat awalnya istilah itu dari mana sebenarnya, yang memperkenalkan itu adalah Profesor Christensen, yaitu disruptive teknologi. Beliau memperkenalkan istilah disruptive teknologi di bukunya Innovator's Dilemma. Namun saya tidak akan membahas secara spesifik mengenai disruptive teknologi, tapi saya akan membahas istilah disruption secara umum. Untuk istilah disruptive teknologi secara khusus saya akan perkenalkan nanti di sesi khusus saya yang membahas itu dan membahas mengenai pola-pola displacement terkait disruption. Oke, baik. Secara umum, disrupsi bisa saya sebut sebagai every change that undermine or eliminate competitive advantage of incumbent. Jadi semua perubahan yang menggerus daya saing dari petahana itu kita sebut disrupsi. Perubahannya bisa macam-macam. Dari, kalau kita lihat dari perubahan politik yang menimbulkan, biasanya kemudian perubahan politik menimbulkan perubahan peraturan baru, seperti katakanlah kemenangan Trump di China, di US membuat trade war antara China dan US semakin menghangat, sehingga menyebabkan barang-barang China nggak bisa masuk ke US atau bisa masuk tapi dengan tarif yang sangat tinggi, dan yang lain-lain. Ekonomi, bagaimana penurunan pertumbuhan ekonomi itu atau sebaliknya peningkatan bisa berpengaruh terhadap demand, dan juga bagaimana preferensi sosial, cara hidup bermasyarakat, preferensi orang dalam berbelanja itu juga bisa mempengaruhi bisnis, termasuk juga teknologi dan environment law, environment awareness. Nah, perubahan di hal-hal tersebut yang dapat men-trigger terjadinya disrupsi, terjadinya perubahan yang menuntut organisasi juga harus berubah kalau tidak mau tergerus atau mungkin tereliminasi dari kompetisi. Nah, kemudian dari sisi apa lagi? Itu tadi kita bicara mengenai dari sisi makro environment, kita bicara mengenai, sekarang adalah kita bicara mengenai dari sisi kompetitif. Perubahan juga terjadi dari sisi atau disrupsi bisa terjadi yang disebabkan oleh adanya pemain baru, adanya perubahan, yaitu dengan adanya barang-barang pengganti, atau kompetitor melakukan inovasi yang luar biasa bagusnya, kemudian juga customer yang
dia punya pilihan banyak sehingga tidak tergantung lagi ke produk kita. Itu juga bisa menyebabkan disrupsi ke kita, termasuk juga supplier di mana supplier lebih kuat daripada kita, organisasi kita, biasanya itu bisa membahayakan bisnis kita karena supply dari raw material maupun barang-barang lain bisa terganggu. Oke, baik. Jadi bagaimana sih kita tadi bicara mengenai pastel atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, law, dan Porter Five Forces. Kalau kita summary-kan, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi atau melihat kira-kira disrupsi itu akan terjadi. Sebenarnya ada 3 hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai indikator kapan disrupsi itu terjadi, indikator bahwa disrupsi akan terjadi. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi, saya sampaikan 3 hal saja. Pertama adalah apabila power is consolidated. Kemarin kita bicara mengenai innovation life cycle dan business geometric. Kita bicara kalau sebuah segmen atau sebuah pasar dari produk tertentu itu sudah memasuki fase start, di mana barang kemudian jadi komoditas dan akhirnya terjadi perang harga, maka biasanya kemudian tahapan berikutnya adalah yang bertahan itu adalah yang paling efisien atau yang bisa membuat diferensiasi produk yang luar biasa. Nah, kalau sudah seperti itu, dari pasar yang tadinya terfragmentasi atau pemainnya banyak dengan produk yang mirip-mirip, akhirnya akan bergeser menjadi pasar yang produknya produk bisa banyak tapi pemainnya hanya sebagian, tapi ukurannya besar-besar. Nah, yang tadi pemainnya banyak itu disebut fragmented market, pemainnya besar-besar hanya sedikit, itu consolidated market. Nah, apabila sudah seperti itu ada kemungkinan disrupsi akan terjadi. Apalagi kalau ada price gap antara produk yang premium dan produk yang benar-benar low end. Nah, itu kemungkinan besar akan terjadi disruption. Orang akan masuk di sela-sela disparitas harga itu. Nah, kemudian berikutnya adalah consumer using outdated technology. Jadi sebenarnya ada teknologi baru, cuman belum dipakai. Kasih katakanlah sudah ada teknologi GSM, tapi masih banyak yang pakai CDMA. Nah, kenapa? Mungkin karena GSM masih mahal dan sebagainya. Nah, itu satu indikasi bahwa suatu saat pasti akan terdiskusi, gitu. Entah kapan. Karena memang barangkali teknologi baru itu menunggu supaya dia economy of scale-nya tercapai sehingga benar-benar bisa dilakukan mass production dan diperkenalkan atau dipasarkan secara luas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sisi bisnis itu sendiri atau bisnis lagi, bahwa sebenarnya customer itu sudah, dalam bahasa umumnya, sudah nggak suka dengan produk tertentu atau beberapa produk tertentu, tapi nggak ada pilihan lain, gitu. Nggak ada pilihan lain, makanya customer memilih itu dan tidak ada perubahan atau improvement atau inovasi yang dilakukan oleh si penyedia produk. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda disrupsi karena ada kemungkinan besar ada pemain baru masuk untuk memenuhi itu tadi, untuk menghilangkan pain point dari customer itu tadi. Oke, itu tiga hal yang bisa menjadi kita ambil sebagai indikator di mana disrupsi bisa terjadi. Oke, disrupsi itu sebenarnya bisa kita lihat sebagai opportunity maupun tergantung bagaimana respon kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua organisasi, semua perusahaan, organisasi bisnis itu ready for disruption? Ternyata di survei yang dilakukan di tahun 2017 oleh IMD, tidak semua siap, hanya sedikit yang very prepared, yaitu 13%. Oke, menarik kan? Jadi maksud dari paparan saya kali ini, saya akan coba menyampaikan sebenarnya yang dilakukan oleh korporasi-korporasi itu apa sih dalam menghadapi disrupsi, sehingga dengan mengetahui contoh-contoh aksi korporasi dalam menghadapi disrupsi, teman-teman akan mempunyai library, akan mempunyai vocabulary lah, mempunyai library, list, database, sebenarnya aksi apa yang bisa dilakukan atau dipilih untuk menghadapi disrupsi seperti saat ini. Oke,
Baik, kita akan coba mulai satu persatu aksinya apa saja. Nah, ini bagaimana incumbent atau petahana merespon terhadap disrupsi. Yang pertama adalah seperti juga ini sudah saya bahas beberapa kali di video-video saya sebelumnya, itu strategi pertama ketika terjadi disrupsi terhadap produk kita adalah menggeser fokus ke high end market atau retreat into strategic niche. Jadi kalau tidak kita tadinya bermain di pasar yang mainstream, produk kita mirip dengan yang lain, tapi kemudian ada produk yang lebih efisien karena ada architectural innovation atau ada produk yang market share yang lebih besar sehingga economy of scale-nya juga lebih bagus. Nah, kita bisa bergeser ke strategic niche atau niche market yang benar-benar membutuhkan produk kita dengan kebutuhan khusus, tapi tentu saja biasanya itu harus dilakukan dengan diimbangi dengan architectural innovation sehingga produk kita itu bisa customize atau sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, contohnya seperti juga saya sebutkan dalam video-video saya sebelumnya adalah Nikon Key Mission 360 seharusnya. Sorry, itu tulisannya 336 saja. Harusnya 300 Key Mission 360. Nah, Nikon seperti kita ketahui tergerus oleh, terutama yang di paket kamera, tergerus oleh adanya substitute product, yaitu handphone. Jadi dia menggeser ke high end market dan benar-benar melayani niche market, yaitu pasar untuk extreme sport seperti itu. Dia menggeser untuk tetap menggeser target marketnya sehingga untuk tetap bisa mempertahankan bisnisnya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi dari sisi portal generic strategi, bahwa Nikon yang tadinya dia menjual differentiation produk yang kualitinya bagus tapi untuk mainstream. Nah, kemudian dia geser ke differentiation fokus, masih di diferensiasi yang dia jual, produknya bagus dan sebagainya, tapi hanya saja khusus untuk market tertentu. Itu yang dilakukan oleh Nikon. Nah, strategi yang kedua apa untuk menghadapi disrupsi? Yang kedua adalah meningkatkan varian produk untuk menutup celah disruptor masuk. Ini juga sudah saya sampaikan beberapa kali di video-video saya sebelumnya. Yang saya sampaikan contoh waktu itu adalah Toyota atau produsen mobil lain yang dia berusaha membuat low cost green car untuk menutup celah produsen baru atau new entrant masuk untuk menjual mobil untuk low end, mobil-mobil yang berharga murah. Nah, ini ditutup oleh incumbent atau petahana dengan membuat mobil yang low cost. Oke, nah untuk melakukan itu bisa saja mereka memproduksi sendiri atau bekerjasama dengan yang lain atau mengakuisisi perusahaan yang lain memang yang mempunyai kompetensi untuk memproduksi varian-varian yang diinginkan. Seperti contohnya adalah Toyota mengakuisisi Daihatsu untuk meningkatkan kompetensi atau meningkatkan daya saing dalam pembuatan mobil kecil. Oke. Yang berikutnya, strategi ketiga adalah diversifikasi dan perluasan pasar. Diversifikasi itu bisa benar-benar exit yang lama ditinggalkan, atau hanya di-define core strategi dia. Strategi dia itu sebenarnya untuk produk dia itu untuk pasar apa sih, mirip-mirip yang tadi di depan tadi bergeser ke niche market, tapi ada sedikit bedanya, nanti kita lihat dari contoh. Nah, ini contoh ASDP. Jadi ASDP itu perusahaan yang melayani angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Nah, ini contoh yang di Surabaya ketika ada jembatan Suramadu. Nah, ketika ada jembatan Suramadu yang itu saya sebut sebagai salah satu sumber disrupsi, bisnis ASDP sedikit banyak terganggu. Nah, dia terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Makanya SDP kemudian mencoba meng-create bisnis baru. Dia melakukan diversifikasi, yaitu dengan membuat destinasi wisata maritim di Surabaya. Dia juga membuat gedung pertemuan,
dan juga membuat menara perkantoran. Ini sangat sangat difahami karena kenapa? Karena pengoperasian ASDP dan sebagainya itu pasti membutuhkan atau memerlukan keahlian di bidang civil engineer, dan kompetensi itu yang digunakan untuk kemudian mengelola destinasi wisata, gedung pertemuan, menara perkantoran dan sebagainya. Jadi dia melihat apa yang dia punya untuk kemudian bisa digunakan untuk bertahan untuk bertahan di tengah bisnisnya yang sedang terdisrupsi. Nah, contoh lain adalah Bluebird. Seperti kita ketahui, Bluebird terdisrupsi dengan adanya apa? Gojek, dengan adanya Grab, dengan adanya ride hailing yang lain atau ride sharing yang lain. Nah, Bluebird melakukan disrupsi apa? Dia melakukan aksi apa untuk bertahan di tengah disrupsi? Dia melakukan market development. Dia yang tadinya mungkin hanya berkutat pada taksi dan juga mobil rental seperti kita ketahui, Big Bird dan sebagainya. Dia melakukan market development itu dengan masuk ke pasar antar jemput atau shuttle bus. Dengan cara apa? Dia tidak tumbuh secara organik tapi mengakuisisi City Trends. Nah, seperti itu. Contoh yang lain bagaimana sebuah perusahaan yang tadinya besar dan kemudian terdiskusi karena perubahan teknologi, perubahan regulasi, itu adalah kantor pos yang sempat turun di era sebelum 2009, tapi kemudian di 2009 dan sebelumnya 2008 berhasil menggunakan asetnya untuk masuk ke bisnis-bisnis yang lain seperti logistik, properti dan sebagainya, sehingga dia bisa tumbuh pesat sampai tahun 2013 itu. Jadi dia memanfaatkan yang dia punya untuk berjualan sesuatu yang lain, baik di pasar yang saat ini maupun di pasar yang lain. Oke, ini contoh berikutnya adalah seperti yang juga sering saya sebut di video-video saya sebelumnya adalah Astalif. Astalif ini milik Fujifilm. Fujifilm tergerus pasarnya karena ada digital kamera. Nah, digital kamera tidak memerlukan film, sementara revenue Fujifilm berasal dari digital dari filmnya. Nah, Fujifilm mencoba mengembangkan intellectual property-nya untuk membuat produk lain, yaitu produk kosmetik Astalif, dan kemudian menjual produk kosmetik. Nah, ini juga product development yang kemudian digunakan untuk diversifikasi seperti itu. Ini contohnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi menggunakan Ansoff Matrix, kalau kita lihat Astalif yaitu product development untuk digunakan sebagai diversifikasi. Nah, kalau Pelindo itu melakukan dua hal, market development karena dia juga membuka pelabuhan-pelabuhan di tempat lain, dan juga dia melakukan diversifikasi masih related dengan bisnisnya, yaitu membuka gedung pertemuan, membuka objek wisata, membuka gedung perkantoran dan sebagainya. Nah, kalau Bluebird dia melakukan market development dari yang tadinya hanya pada kota-kota tertentu, pada layanan tertentu, dia membuat layanan baru. Ini bisa juga sebenarnya dikategorikan sebagai diversification, tapi lebih saya taruh lebih ke di market development, karena memang dia membuka jalur-jalur baru dengan akuisisi terhadap City Trans. Oke, baik, itu strategi kedua dalam menghadapi era disrupsi, yaitu diversifikasi dan perluasan pasar. Nah, dari sana kita dapat belajar apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman pernah dengar apa yang dikatakan dengan SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, lalu bedanya apa dengan TOWS? Harusnya dengan TOWS, TOWS, threat, opportunity, weakness, dan strength. Bedanya apa SWOT dan TOWS? Apakah sekedar penulisan saja atau ada sesuatu yang lain yang melandasi perbedaan? Perbedaannya adalah
terletak pada cara berpikir kita, mindset kita, bahwa SWOT itu adalah resource based view. Jadi kita berpikir apa yang kita punya, dan kemudian bagaimana itu kita bisa dengan yang kita punya itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, atau inside outside. Nah, kalau TOWS, trade opportunity, weakness dan strength, itu berpikirnya apa? Outside, inside. Di pasar itu butuhnya apa? Yang lagi tren apa? Yang lagi naik apa? Nah, itu yang kemudian harus kita adakan. Kalau nggak ada ya kita harus adakan bagaimana caranya. Seperti tadi, ternyata di Bluebird di pasar demand taksi sudah berkurang karena ada Gojek, maka dia lihat demand lain yang tidak terganggu apa, yang tumbuh apa, ternyata di antar jemput atau shuttle bus, maka dia masuk ke sana, masuk ke shuttle bus. Tidak harus dengan dia create organik sendiri, tapi bisa melakukan dengan akuisisi. Sama juga dengan Pelindo tadi, ketika revenue dari penyeberangan sudah berkurang karena adanya jembatan Suramadu, dia melihat dia punya apa sih? Dia punya apa? Dia melihat dia punya oh, saya punya kemampuan civil engineering, saya punya kemampuan finansial yang bagus, maka saya adakan bisnis lain lah. Itu namanya resource based view. Oke. Nah, itu bedanya antara SWOT dan TOWS. Nah, yang menarik lagi adalah sebenarnya bahwa sebenarnya kalau kita lihat company itu punya banyak kompetensi, banyak aset, baik tangible maupun intangible. Yang intangible itu seperti knowledge. Nah, ini yang harus kita kelola dengan baik, knowledge, sehingga bisa dipergunakan di saat dibutuhkan, seperti yang tadi di Fujifilm. Kalau knowledge yang dipunyai perusahaan itu dikelola dengan baik, database-nya baik, akses karyawan untuk terhadap database itu juga baik, itu harapannya bisa digunakan untuk meng-create ide-ide tertentu, meng-create produk-produk tertentu, meng-create bisnis-bisnis tertentu, sehingga ketika dibutuhkan ide-ide tersebut dapat digunakan. Nah, itu fungsinya, salah satu fungsi dari knowledge management, karena memang seringkali ada di satu sisi orang atau perusahaan tahu, oh ada pasar ini, ada gap ini, tapi di sisi lain dia tidak mempunyai cukup informasi apakah kita mampu memenuhi pasar itu, apakah kita mampu membuat produk itu. Nah, salah satu fungsi dari knowledge management itu menjembatani itu semua. Oke, jadi memang salah satu fungsi dari knowledge management itu menjadi enabler dari inovasi. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, strategi yang keempat apa? Yaitu berkolaborasi dengan disruptor. Apa contohnya? Kita lihat, kalau kita bicara mengenai megatrend dalam industri otomotif. Megatrend dalam industri otomotif ada beberapa. Pertama adalah kendaraan listrik atau electrification, atau kendaraan nirAWA atau autonomous driving, koneksivitas atau connectivity, kendaraan yang terkoneksi satu dengan yang lain, koneksi dengan internet dan sebagainya, dan transportasi berbasis daring. Atau saya sebut tadi ride sharing atau ride hailing. Itu 4 hal megatrend dalam industri otomotif atau disruptive teknologi dalam industri otomotif. Nah, pengaruhnya apa terhadap industri otomotif? Tentu saja itu akan mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya seperti saya sebutkan di depan tadi adalah mengenai taksi yang demandnya berkurang diganti dengan layanan berbasis daring atau ride sharing atau ride hailing. Nah, contoh di sini adalah bagaimana perusahaan incumbent dari petahana itu terdisrupsi sebenarnya oleh perusahaan-perusahaan startup yang dia membuat prototipe mengenai autonomous vehicle. Nah, mau tidak mau perusahaan-perusahaan incumbent itu supaya untuk memotong proses research dan development yang terlalu lama, mau nggak mau dia harus bekerjasama dengan para pengusung konsep mobil autonomous vehicle tersebut.
yang notabene adalah biasanya startup. Nah, ini sebagai contoh terlihat uh, terlihat bahwa seperti Mercedes-Benz bekerja sama dengan Nvidia, Audi juga bekerja sama dengan Nvidia, kemudian Renault Nissan bekerja sama dengan Symbiosis. Dia 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 ber, Symbiosis, kemudian Nvidia itu adalah perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan konsep autonomous vehicle, atau dia perusahaan yang mempunyai teknologi yang memungkinkan diintegrasikan dengan mobil atau kendaraan konvensional untuk menjadi autonomous vehicle. Oke. Ini jadi seperti saya sampaikan tadi adalah perusahaan otomotif konvensional berlomba-lomba berkolaborasi dengan teknologi company atau startup untuk bisa berkompetisi. Oke, yang berikutnya adalah tadi mengenai autonomous vehicle, sekarang mengenai ride sharing atau ride hailing. Nah, seperti kita ketahui, perilaku dengan adanya ride sharing, ride hailing, perilaku orang melakukan mobilitas itu bisa berubah. Yang tadinya harus punya 1-2 mobil atau tadinya harus menggunakan mobil pribadi, sekarang orang nyaman, baik itu orang biasa maupun direktur ataupun pejabat, nyaman saja menggunakan mobil yang dari ride sharing atau ride hailing. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi penjualan dari kendaraan. Nah, oleh karenanya itu perusahaan-perusahaan incumbent, perusahaan-perusahaan OEM itu berusaha bekerja sama dengan mereka disruptor untuk melakukan investasi pada startup tersebut. Seperti contoh adalah Toyota dulu melakukan investasi di Uber, Volkswagen melakukan membeli saham Gap, BMW menempatkan modelnya di Scoop, GM melakukan investasi di Lyft, Hyundai menempatkan modelnya di Grab, dan juga Astra. Sebagai kita ketahui, Astra International itu ATPM dari banyak produk otomotif bekerjasama dengan Gojek. Nah, ini sangat dipahami karena sekali lagi kalau masing-masing perusahaan itu harus bertahan dari disruption dengan membuat company sendiri atau membuat divisi sendiri yang bergerak di bidang ride hailing, tentu saja akan sangat lama. Pertama karena salah satunya mungkin karena itu bukan kompetensi mereka, itu bukan core kompetensi mereka. Nah, daripada mengembangkan sendiri yang membutuhkan waktu lama, maka mereka masuk dan bekerja sama dengan para disruptor. Seperti itu, istilahnya berkolaborasi dengan disruptor. Nah, contoh berikutnya adalah masih kembali lagi Bluebird. Bluebird juga bekerja sama dengan Gojek waktu itu. Di Gojek sendiri ada layanan, ada fitur yang memungkinkan kita memanggil atau memesan jasa dari Bluebird. Nah, ini perkembangan berikutnya, justru kemudian Gojek sekarang membeli beberapa waktu yang lalu membeli saham Bluebird, karena memang saya rasa dua perusahaan ini bisa bersinergi sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, lebih besar lagi. Oke, berikutnya yang kelima, aksi korporasi untuk menghadapi disrupsi adalah berkolaborasi dengan kompetitor. Kok bisa? Apa contohnya? Oke, baik. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya adalah sekali lagi yang saya sampaikan tadi, ada megatrend di bidang otomotif. Yang pertama autonomous car, yang kedua electric car. Nah, kita bicara mengenai autonomous car. Nah, autonomous car maupun electric car itu proses research developnya masih berjalan. Arahnya kemana belum terlihat jelas, dominan desainnya kemana, karena memang konsepnya banyak yang tersedia, dan itu membuat apa? Membuat desain dominan desain atau standar desain itu belum ada. Dan berikutnya, kalau desain standar belum ada, industri komplementernya atau infrastruktur tambahan yang dibutuhkan itu juga akan berat. Makanya
kalau sebuah perusahaan bergerak sendiri, kemudian dia berusaha membuat dominan desain, kemudian dia juga membuat infrastruktur sendiri, rasanya akan berat. Nah, mau nggak mau mereka harus bekerja sama dengan kompetitor untuk membuat dominan desain. Nah, ketika dominan desain tercipta, harapannya apa? Harapannya nanti akan mendorong pemerintah ataupun siapapun itu, ataupun mereka sendiri juga bersama-sama membuat infrastrukturnya. Kemudian juga menyediakan atau men-trigger industri-industri komplementarinya, supporting industrinya juga untuk tumbuh seperti itu, karena desainnya sudah sama, komponennya sudah sama, konsepnya sama. Nah, itu memungkinkan terjadinya economy of scale. Karena sekali lagi, tanpa economy of scale, berat untuk bisnis bisa bertahan. Oke, jadi itu yang dilakukan, yaitu berkolaborasi dengan kompetitor untuk membuat dominan desain. Ini salah satunya yang disampaikan, yang dilakukan oleh Toyota. Dia membuka paten banyak patennya. Kalau tidak salah sekitar 24.000 paten dari mobil hybrid. Itu juga sama. Dia berusaha, kalau kita lihat, Shigeki Terashi, member of board dan executive vice president dari Toyota Motor, menyampaikan beliau berharap bahwa 10 tahun dari saat paten itu dibuka, konsep mobil tersebut akan menjadi standar, menjadi dominan desain, sehingga akan tercipta economy of scale dan yang lain-lain, infrastrukturnya tersedia dengan luas seperti itu. Nah, sebelumnya juga, beberapa tahun sebelumnya, Tesla juga membuka paten mereka, cuman jumlahnya saya agak lupa, mungkin 5.000 paten. Itu juga tujuannya sama. Nah, oke, baik, kita masuk ke aksi yang keenam atau strategi keenam. Apa yang harus dilakukan ketika ada disrupsi? Pertama adalah yaitu yang keenam adalah mengadopsi disrupsi, merubah model bisnis. Nah, model bisnis itu apa sebenarnya? Adalah, secara singkat saya sampaikan, di layar terlihat itu bisnis model kanvas yang diperkenalkan oleh Profesor Osterwalder. Jadi model bisnis itu adalah bagaimana cara kita meng-create dan mendeliver value serta meng-capture value, meng-create value dan mendeliver value ke customer, dan meng-capture value untuk kita sendiri. Nah, itu model bisnis. Salah satu kanvas yang digunakan adalah dari Profesor Osterwalder, tapi kanvas lain yang saya juga gunakan, kadang saya gunakan adalah dari Universitas St. Gallen. Anda bisa lihat bisnis model navigator. Di sana juga membuatkan kanvas itu sedikit berbeda dengan apa yang dibuat oleh Profesor Osterwalder, tapi pada prinsipnya sama, bahwa kita harus mendesain bagaimana kita meng-create value, bagaimana kita mendeliver value, dan juga meng-capture value untuk organisasi kita sendiri. Oke, baik, contoh yang berikutnya, contoh dari perusahaan yang berhasil mengadopsi disrupsi dan merubah model bisnis adalah Kompas dan New York Times. Jadi yang tadinya mereka bergantung pada revenue penjualan surat kabar yang dicetak dan juga iklan di surat kabar yang dicetak, mereka bergeser ke media elektronik. Benar-benar bisnis modelnya berubah dari bagaimana mereka mendeliver value-nya, bagaimana mereka mendeliver produknya. Sekarang dari dulunya menggunakan koran cetak, dicetak di kertas, sekarang menggunakan teknologi, yaitu internet. Dan kemudian juga tentu saja itu dibutuhkan perubahan kompetensi yang luar biasa. Bagaimana mereka meng-create value itu, dan itu membuat model bisnisnya benar-benar berubah. Dan mereka berhasil. New York Times dan Kompas.com. Yang menarik dan membanggakan adalah bahwa beberapa waktu terakhir, sekitar beberapa minggu yang lalu, Kompas meraih koran dengan peringkat kelima sebagai media terpopuler di dunia. Luar biasa. Koran dari Indonesia, produk asli Indonesia, menempati urutan kelima media terpopuler di Indonesia. Oke, baik. Yang berikutnya adalah aksi ketujuh atau strategi ketujuh, yaitu menjadi korporasi yang terintegrasi. Contohnya apa? Ini yang saya masukkan di sini adalah ketika ada sebuah company. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, mungkin
banyak retailer-retailer yang menjual fast moving consumer good itu collapse. Sebut saja 7-Eleven dan yang lain-lain. Nah, collapse kenapa? Karena salah satunya adalah munculnya e-commerce. Salah satunya adanya e-commerce yang men-trigger orang berbelanja tidak lagi ke toko fisik tapi melalui e-commerce. Nah, itu menarik dan itu merupakan e-commerce merupakan salah satu disruptor yang berbahaya bagi retailer. Nah, apa yang harus dilakukan? Salah satu contohnya adalah kalau kita lihat salah satu contoh yang menarik adalah di Indomaret. Indomaret tidak terganggu dengan adanya e-commerce. Karena kenapa? Pertama, ada Indomaret itu dia berada dalam satu grup yang terintegrasi dari produsen sampai kemudian sampai ke penjualan, distribusi dan penjualan. Nah, itu menarik, itu bisa memungkinkan dia bertahan dari disrupsi. Di samping itu sebenarnya dia juga mengadopsi bisnis model yang seperti e-commerce tadi. Dia memperbaiki sales channel di online. Jadi dia bisa benar-benar bisa bertahan. Perilaku masyarakat yang mungkin lebih senang berbelanja secara online dia akomodasi. Itu yang membuat dia tidak terganggu dengan adanya e-commerce. Nah, contoh yang lain adalah Disney. Disney itu sangat terganggu dengan adanya Netflix. Jadi dia berusaha melawan Netflix dengan apa? Dia mengakuisisi banyak stasiun televisi, yang banyak produsen film yang mensuplai film-filmnya ke Netflix. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan dia bisa menguasai intinya dari ujung ke ujung. Nah, itu dibuktikan bahwa Disney sekarang juga mempunyai aplikasi, meskipun belum seterkenal Netflix, aplikasi untuk menyajikan video on demand, namanya kalau tidak salah adalah Hulu. Nah, itu jadi Disney siap-siap sudah benar-benar meninggalkan Netflix. Cuman perkembangannya harus kita cek lagi apa benar-benar dia jadi meninggalkan Netflix atau tidak. Tapi akuisisinya sudah berjalan. Disney sekarang menguasai banyak stasiun televisi di Amerika. Oke, baik. Yang berikutnya, yang ke-8 mungkin yang terakhir adalah mengakuisisi disruptor. Jadi melakukan investasi di disruptor. Kalau tadi di depan sekedar disebutkan bahwa incumbent bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan disruptor, ini melakukan akuisisi. Contohnya adalah Dollar Shave Club. Kemarin sempat saya singgung sedikit. Dollar Shave Club itu adalah produk untuk pemotong janggut atau kumis pria. Dia ditawarkan dengan harga yang murah karena selama ini kita di US ada disparitas harga yang cukup tinggi antara produk yang premium yaitu Gillette dan juga produk yang di bawah yaitu BIC. Itu memungkinkan Dollar Shave Club masuk seperti itu. Nah, Dollar Shave Club masuk itu kemudian juga masuknya tidak dengan cara yang biasa, tidak hanya dengan memproduksi produk, tapi juga dia menciptakan customer experience. Dia membuat bisnis model baru bahwa dia tidak meng-create atau memproduksi atau memanufacture produknya, tapi dia memesan dari, kalau tidak salah, dari Korea, dan dia menerapkan sistem berlangganan bagi produknya. Dia kemas produknya sedemikian rupa sehingga ketika orang yang menggunakan produknya itu ada semacam touch yang benar-benar antara si orang tersebut dengan produsen dengan produknya. Nah, itu yang membuat kemudian Dollar Shave Club itu digemari banyak orang dan menjadi ancaman bagi pesaing, bagi incumbent. Nah, ini kita lihat penjualannya meroket dari 2012 sampai 2015. Dan ini membuat Unilever tertarik. Ini bisa menjadi partner kerja dari dari Unilever. Nah, makanya kemudian DSC ini diakuisisi oleh Unilever karena kita ketahui Unilever bersaing ketat dengan P&G yang mempunyai Gillette.
Nah, berikutnya adalah Walmart. Walmart mirip-mirip Indomaret. Kalau kita lihat eh, pasar Walmart itu pada tahun 2012 tertinggal jauh dari Amazon. Karena memang Amazon membawa bisnis model baru, e-commerce. Nah, tapi Walmart tidak mau ketinggalan. Sekali lagi seperti contoh-contoh yang lain di atas, dia nggak mau tumbuh terlalu lama, tumbuh organik karena memerlukan waktu yang terlalu lama, maka dia melakukan akuisisi, melakukan investasi di disruptor. Dia di disruptor, startup yang menjadi disruptor. Tapi bukan Amazon yang diakuisisi, dia mengakuisisi namanya Jet. Jadi Jet ini sebuah retailer yang juga pertumbuhannya luar biasa seperti 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 Dollar Shave Club tadi. Makanya dia diakuisisi oleh Walmart untuk memperkuat Walmart di bidang online sales atau e-commerce. Jadi itu teman-teman, aksi korporasi di tengah-tengah disrupsi secara detail apa yang saya sampaikan tadi ada di buku Disrupsi Siap yang ada di Google Play Store. Silahkan kalau mau diakses, ada deskripsi yang secara detail, secara lengkap, dan juga contoh-contoh mengenai tipe inovasi yang lain, bagaimana inovasi terintegrasi dengan total quality management, bagaimana inovasi terintegrasi dengan strategic management, ada di buku itu. Sekali lagi, buku itu mohon digunakan sebagai hub, karena mungkin ada beberapa konsep teori yang tidak dibahas terlalu banyak di buku itu, tapi bisa menjadi awal untuk teman-teman, untuk sobat semua memahami apa itu strategi, apa itu inovasi, kemudian merefer ke buku-buku yang menjadi referensi dari atau sumber referensi literatur dari buku Disrupsi Siap tersebut. Demikian, terima kasih, semoga apa yang sampaikan tadi bermanfaat. Kalau memang ada yang kurang tepat, mohon komennya, mohon dapat dikoreksi. Sekali lagi, terima kasih, mohon untuk dapat like video ini dan subscribe channel saya. Demikian, terima kasih.